Selamat pagi Pak, perkenalkan nama saya Firman Tansoin dengan NIM 11S23041. Di sini saya akan menjelaskan tentang pembelajaran mesin. Di dalam praktikum kali ini kita akan membahas dengan penelitian based learning. Nah, di sini saya sudah membuat kode dan juga laporan yang telah saya buat. Di sini pertama sekali kita akan mengimpor dulu library yang kita butuhkan, yaitu Pandas, dan juga kita akan mengambil dataset yang sudah ada dalam praktikum kali ini, yaitu namanya mall customer, dan juga kita akan mengintip sejenak apa sih isi dari dataset ini dengan melakukan df.head di sini. Nah, pada tahap ini kita tahu bahwasanya informasi yang kita tahu, customer ID, gender, age, annual income, spending score. Dataset menampilkan menggunakan fungsi head seperti itu. Nah, kita lanjut dengan is-null, di mana dalam is-null apakah ada data kosong, ternyata diperoleh bahwasanya nilai kosong tidak ada, sehingga datanya dapat digunakan dengan baik. Lanjut, bahwasanya kita akan melihat describe-nya dulu untuk melihat deskripsi datasetnya, di mana ada mean, cons, std, min, dan juga kuartil dan juga max. Di mana con yang artinya berapa banyak sih data ini, dan juga rata-ratanya berapa, seperti itu. Standar deviasinya berapa, minimal data itu berapa. Di customer ID minimalnya itu ada 1. Kalau di age itu minimal umur paling rendah itu 18, yang paling tinggi 70. Oke. Selanjutnya, untuk mengambil variabel untuk menganalisisnya, kita akan membuat di dalam variabel dataset. Jadi, kita akan melakukan variabel yang digunakan dalam clustering ini. Jadi, ada namanya annual income. Di mana dalam annual income ini kita tahu bahwasanya berapa sih annual income yang diperoleh, seperti itu. Jadi kita akan buat dua menjadi annual income dan spending score, seperti itu. Nah, dilanjut bahwasanya kita akan mengimpor terlebih dahulu library matplotlib, dimana untuk memvisualisasikannya. Sebelum itu kita akan menentukan variabel x dan y dengan memasukkan ke dalam variabel x dan y annual income dan y. Artinya kita akan mengambil kolom ketiga dan juga kolom keempat dalam dataset ini. Jadi ada kolom ketiga dan kolom keempat. Jadi kolom ketiga ini kan indeksnya 0, 1, 2, dan ini 3 dan 4. Jadi kita masukkan kolom ketiga ke X dan Y kolom keempat. Nah, itu kita akan membuat berapa sih visualisasi dengan scatter plot, di mana nilai-nilainya penyebarannya bagaimana. Kita tahu dengan scatter plot digunakan untuk melihat distribusinya pelanggan berdasarkan income dan spending score. Jadi secara intuisi, karena kita tahu bahwasanya hanya ada 5 kolom ataupun bisa disebut hanya ada 4 indeks, kita tahu bahwasanya berapa sih annual income dengan spendingnya, seperti itu. Ternyata penyebarannya akan seperti ini. Nah, selanjutnya kita akan melakukan clustering menggunakan K-means, di mana algoritma K-means ini digunakan untuk mengelompokkan pelanggan berdasarkan kemiripan data. Contohnya, melakukan scaling data, menentukan jumlah cluster, melatih model K-means. Di sini kita akan melakukan juga impor library-nya, min max scaler-nya, dan mengambilnya itu ke dalam variabel x juga. Jadi untuk menentukan nilai jumlah cluster optimal menggunakan elbow method. Nah, 1 sampai 10. Nah, ini visualisasinya menggunakan yang telah kita lakukan tadi, yaitu clustering dengan elbow method for optimal K dan juga WCSS untuk berapa sih banyak clusternya. Nah, untuk memvisualisasikan cluster yang sudah kita peroleh, coba kita melakukannya dengan visualisasi seperti ini, dengan cara pewarnaan, di mana pewarnaan kita tahu bahwa n clusternya kita bagi dengan 5, maka kemiripan atau pengelompokan yang paling mungkin adalah seperti ini, sebelah kuning
ungu, hijau, biru, dan green, Tosca. Nah, kita tahu bahwasanya untuk memvisualisasikannya dalam 3D, kita akan mengambil data, age, annual income, dan spending score-nya kayak mana. Jadi dalam kolom 2, 3, dan 4 kita akan mengambil dan kita akan visualisasikan bagaimana sih penyebarannya dalam bentuk 3 dimensi. Diperoleh dalam bentuk 3 dimensi, ternyata penyebarannya seperti ini. Bahwasanya umur mewakili variabel X, Y sebagai income, dan spending score-nya sebagai Y. Makin naik, kita tahu bahwasanya yang spending score-nya lebih besar. Jadi sekitar di sini yang lebih besar, 20 sampai 30. Nah, saya juga telah melakukannya dalam laporan. Nah, dalam melakukan X, Y, dan Z menjadi array dan clustering, jadi kita tahu bahwasanya bentuk optimalnya berapa. Dan jika kita bagi 5 ataupun bagi 6 clusternya dalam 3 dimensi, diperoleh bagian-bagian seperti ini. Ternyata penyebaran warna kuning level-levelnya tidak terlalu rapat dibandingkan 2D yang sudah kita peroleh tadi. Dalam dimensi 2D hanya 2 variabel saja, diketahui bahwasanya itu terlihat rapat dalam 2 dimensi. Ternyata jika penyebarannya dalam 3 dimensi, yang kuning berjarak, sedangkan yang lainnya agak mirip seperti itu. Oke, nah juga kita akan melakukan yang namanya visualisasi hierarkinya. Dalam proses itu kita harus melakukan hierarki clustering, di mana hierarki clustering digunakan untuk melihat hubungan antar data dalam bentuk dendrogram, di mana ada complete linkage dan juga Euclidean distance, di mana untuk melihat bahwasanya hierarkinya bagaimana. Jadi untuk mengambil variabel untuk clustering, di mana kita butuh kolom 3 dan 4. Nah, selanjutnya dalam itu kita akan melakukan normalisasi terlebih dahulu untuk menggunakan standard scale, di mana proses hierarkinya akan memperoleh code seperti ini. Jadi diperoleh hasil dari hierarki yang sudah kita lihat, bahwasanya begini hasil hierarkinya. Jadi untuk menganalisis hasil perbandingannya, pada percobaan pertama digunakan dataset sederhana untuk melakukan analisis hierarki clustering dengan menggunakan 3 metode linkage, yaitu single linkage, complete linkage, dan average linkage, di mana tujuannya adalah percobaan ini untuk mengetahui bagaimana perbedaan metode dalam menghitung jarak cluster dapat mempengaruhi setiap pengelompokan serta bentuk dendrogramnya bagaimana, dihasilkan hierarkinya. Jadi metode single linkage itu menentukan jarak antar cluster berdasarkan jarak terdekat, jadi antara neighbornya, nearest neighbor, dan juga yang dikenal dengan sebagai chaining effect. Nah, sebaliknya untuk complete linkage menentukan jarak antar cluster berdasarkan jarak terjauh antara anggota dua cluster furthest neighbor, sehingga menghasilkan cluster yang lebih rapat. Seperti itu. Jadi kesimpulan yang kita peroleh dari ini, pada percobaan pertama digunakan dataset sederhana untuk melakukan analisis hierarki clustering untuk membandingkan 3 metode, ada single, complete, dan juga average. Tujuannya untuk bagaimana perbedaan metode dalam menghitung jaraknya. Jadi metode single menentukan jarak antar cluster berdasarkan jarak terdekat atau neighbor, dan juga complete linkage menentukan dengan jarak terjauh antar anggota dua cluster, dan average linkage menggunakan rata-rata jauh seluruh pasangan titik dua cluster yang dibandingkan. Jadi itulah untuk melakukan clustering. Sekian hasil penjelasan saya. Jika ada kesalahan kata mohon dimaafkan. Terima kasih.